wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini kita akan membahas bersama mengenai pengembangan bahan ajar PAI. Namun sebelum lebih lanjut kita bahas, teman-teman perlu mengetahui bahwa mata kuliah ini akan dilaksanakan secara praktik dan pertemuan tatap muka atau secara teori. Yakni proporsinya adalah tatap muka 15%, ya teorinya 15%, sementara praktiknya adalah 85%. Jadi diharapkan teman-teman semua sudah siap secara mental, sudah siap secara kognitif, sudah siap secara sarana prasarana atau media dalam pelaksanaan atau implementasi pengembangan bahan ajar. Sudah siap semua? Siap. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan pertama dan alur kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian bisa mengenali sebagai prinsip dasar tentang pengembangan bahan ajar, tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, dan juga konteks pembelajaran sebagai dasar atau fondasi utama sebelum kalian mengembangkan bahan ajar. Dan ini adalah alur kegiatan kita pada hari ini, diawali dari pendahuluan. Kita mulai bersama penyampaian materi ini, kemudian ada penguasaan materi dan pembahasan refleksi dan kalian pilih this or that. Kalian mau pilih yang mana? Sebelah kanan A, sebelah kanan saya maksudnya ya, atau B. Ini dua-duanya sama-sama bahan ajar. Oke, Mbak Fani pilih yang mana? Yang A. Oke, LKS ya, berbasis cetak. Oke, saya pilih lagi Mas Aldi, pilih yang mana? Yang A atau B? This or that? Yang B, oke. Ini yang non cetak atau yang berbasis digital. Ini saya hanya ingin mengetahui persepsi awal kalian mengenai bahan ajar. Ini adalah asesmen diagnostik. Jadi saya ingin tahu terlebih dahulu sejauh mana kalian tahu dan pernah mengembangkan bahan ajar. Silahkan bisa dicek di WA group kalian, sudah saya share. Nah ini ya teman-teman, sudah diisi teman-teman. Nah kita masuk pada materi inti. Salma, bahan ajar itu apa Mbak? Sesuatu yang digunakan guru atau pengajar untuk menjelaskan materi agar menjadikan pada siswa. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Ya benar sekali. Jadi segala sesuatu yang digunakan oleh guru sebagai pendidik dan juga peserta didik ya dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan kegiatan pembelajaran serta untuk apalagi yang kedua meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Jadi tidak hanya transfer of knowledge tapi juga transfer of experience. Bagaimana siswa itu bisa mengalami sesuatu, ada kesan, ada kebermaknaan saat menjalani kegiatan pembelajaran. Bahan ajar itu terbagi menjadi dua secara umum, bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Berarti kalau bahan ajar digital maksudnya kemana teman-teman? Ya non cetak. Oke. Jadi bahan ajar cetak ini diantaranya tadi yang diberi Mbak Fani ya, LKS. Tadi yang digital ada yang setelah ini. Nah, jadi ada beragam bahan ajar cetak yang bisa kalian kembangkan. Handout yang tadi sudah saya share, non cetak atau bahan ajar digital yang tadi sudah dipilih oleh mayoritas teman-teman di kelas ini. Ini adalah beberapa contoh ya bahan ajar yang bisa kalian kembangkan. Sejarah biasanya contoh ya pakai komik ya, sejarah Indonesia. Misalnya nih ada toleransi beragama. Nah ini kalian bisa memanfaatkan AI. Jadi kalian tinggal masukkan prompt-nya. Nah kemudian dapat contoh pengembangan bahan ajar berbasis video. Yang dari bisa sekalian. Jadi modal pengembangan itu ada banyak sekali ragamnya. Yang paling terkenal itu diantaranya adalah ini. RND-nya board and board. Jadi nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan ada 3 lagi, yakni model pengembangan Eddy, Azure, dan yang ketiga adalah 4D. Tepat sekali. Oke, untuk membahas ini kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, fokus pada pembahasannya masing-masing. Eddy, Azure, 4D.
2 menit. Ada yang kelompok C menjadi kelompok A, begitu seterusnya. Ya, sehingga nanti kalian akan menjadi satu kelompok penuh. Kelompok A dengan 3 ahli, yakni ada ahli Edi, Azure, dan juga ahli Forti. Kelompok B dengan 2 ahli, yakni ahli Edi dan ahli Azure. Fokus pada pengembangan media dan juga partisipasi aktif dari peserta didik. Oke. Tahap terakhir dari kegiatan pembelajaran, setelah kalian melakukan diskusi tadi yang sangat luar biasa, kita akan memasuki tahapan kuis. Jadi kuis di sini bertujuan supaya teman-teman merecall kembali, memanggil kembali memori mengenai bahan ajar yang sudah dipelajari tadi. Ya, kira-kira teman-teman sudah paham atau belum? Silakan bisa dicermati bersama. Sekaligus di sini akan saya tampilkan. Di sini peran mainnya adalah ini kalian menjadi kelompok 3 kelompok baru. Silakan bisa berebut. Oke? Silakan bisa berebut untuk memberi jawaban. Siap semua? Siap. Oke, kita mulai. Yang pertama, oke, ini ada perjalanan yang harus kita lampaui. Soal pertama, silahkan bisa dicermati. Apa jawaban yang tepat kelompok D? Segala bentuk materi yang digunakan untuk memudahkan dan berjelas pembelajaran. Apakah benar? Coba kita buktikan. B. Ya, benar. Satu lagi diperlukan. Ayo, kelompok A atau B atau C? Silahkan. Satu soal lagi. Ya, A. Oh. Jawaban B, apakah benar? Kita lihat. Ya, benar. Luar biasa. Selanjutnya kita masuk pada fase refleksi. Silakan bisa dibuka dari yang sudah saya share di grup masing-masing. Oke, silakan nanti kalian bisa isi di situ. Bisa dituliskan di situ mengenai 2 hal. Yang pertama, apa hal baru yang saya pelajari hari ini, dan yang kedua, apa tantangan dalam penyusunan bahan ajar. Oke, silahkan kalian tidak perlu menyampaikan dalam kegiatan pembelajaran sekarang ini, cukup nanti kalian tuliskan sebagai bahan refleksi untuk kalian, sekaligus juga sebagai evaluasi dari saya. Gitu ya teman-teman. Yang bisa saya sampaikan, apakah ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman semua? Sudah cukup? Oke. Semangat untuk melanjutkan pengembangan bahan ajar fase awal hingga fase akhir. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran dan juga hasil terbaik. Semangat untuk produktif, semangat untuk berkontribusi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan.